Berfokuslah pada perubahan kecil yang mampu kita lakukan. Siapa tahu itu akan membawa kita pada tujuan besar yang kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pernah nggak ngerasa insecure kalau ternyata diri kita tuh nggak berkembang, terus kayaknya kita gini-gini aja, menghabiskan waktu nggak seperti orang lain, udah kemana-mana, kita mah masih di dapur aja, di rumah aja, berkutat-kutit sama kegiatan yang seolah-olah membosankan. Ingat ya teman-teman kesayangan, bahwa setiap orang itu memiliki limit untuk insecure. Jadi kita tuh semua, Bun Ai pribadi pun ada rasa insecure, ada. Kalau sahabat-sahabat WhatsApp Bun Ai udah tahu deh insecure Bun Ai di mana tuh, pasti udah pada tahu. Nah, rasa itu sebenarnya ketika kita mengetahui kekurangan kita itu bukan harus kita hilangkan, takutnya jatuhnya pada toxic self love. Tapi kita meminimize semuanya supaya kekurangan kita ini tidak muncul secara dominan sehingga tidak memberikan kesempatan kelebihan kita untuk ditampilkan. Nah, jadi balik lagi, sebenarnya yang terpenting adalah mengenali kekurangan dan kelebihan diri. Kira-kira kalau kekurangan saya kayak gini, saya nggak cocok nih untuk kerja di A, B, dan C kayak gitu. Sama kayak budgeting juga gitu. Pernah nggak sih insecure? Wah, pernah banget. Akhirnya Bun itu sampai satu titik menyadari. Nah, menyadari apa? Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi ini bukunya ternyata udah mau habis, Masya Allah. Bun Ai udah banyak juga ya nulis ya. Alhamdulillah, nggak nyangka loh, Bun Ai itu pekerjaan yang paling nggak suka adalah ngedit dan nulis. Dan ternyata di tengah ketidaksukaan Bun Ai, Allah hadirkan banyak hikmah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di belakang tuh biasanya Bun Ai kalau lagi nulis terus kepikiran sesuatu, dibanding lupa Bun Ai tulis dulu kayak gitu. Maklum ya, efek usia udah sering pikun. Nah, balik lagi ya, pernah gak sih Bun Ai insecure dalam budgeting? Nah, sebelum Bun Ai kenal gitu tentang uang, mengenal lagi tentang diri sendiri, mengenal lagi tentang kepribadian, itu Bun Ai serius insecure parah. Karena ngerasa kok orang lain usia segini udah punya A, B, dan C. Orang-orang kok income-nya udah sekian-sekian juta, sementara kami masih stuck. Sehingga pada satu titik, jadi sebenarnya apapun yang Bun Ai sharing di keluarga Bun Ai, itu Bun Ai udah ngalamin fasenya. Makanya Bun Ai selalu bilang ini versi ibu rumah tangga. Jadi mungkin akan bertolak belakang ya dengan ajaran para senior budgeting di pakar keuangan. Nah, jadi kalau ngomongin insecure pasti ada. Nah, teman-teman yang saat ini ngerasa pernah melakukan kesalahan dalam keuangan, selalu ingat bahwa ketika kita itu salah bukan berarti kita harus gagal selamanya. Nah, jadi ayo, mudah-mudahan video Bun Ai kali ini tidak ada maksud apapun. Bun Ai sharing bagaimana cara Bun Ai mengelola keuangan rumah tangga di rumah Bun Ai. Itu bisa memotivasi teman-teman, bukan niatnya untuk menunjukkan bahwa Bun Ai ini ya detail banget, terus uangnya selalu ada, lurus-lurus aja, enggak ya. Ini tuh yang Bun Ai tulis kadang-kadang gak keisi juga karena emang uangnya mepet ya teman-teman. Oke, jadi gimana sih cara Bun Ai ngelola keuangan ya? Yang pertama adalah contoh nih, kita mau ngomongin budgeting Januari. Nah, biasanya Bun Ai bakal nulis dulu semua pengeluaran. Nah, pengeluaran memang untuk saat ini tabarakallah Bun Ai hanya berfokus pada SPP anak-anak, iuran lingkungan, transport suami, wifi plus pulsa, listrik, gas, dan galon. Jadi itu aja nih ya Bun Ai fokusnya. Jadi di awal itu aja nih untuk pengeluaran inti-intinya Bun Ai. Listrik memang jatuhnya ke token, cuma Bun Ai selalu ngasih batasan di setiap bulannya. Jadi nggak Bun Ai spare jadi per minggu, kecuali banyak banget pengeluaran dadakan itu biasanya bakal Bun Ai bagi-bagi per minggu. Nah, sampai detik ini Bun Ai bikin video, tabarakallah memang belum ada komposisi untuk pembayaran cicilan. Bun Ai nggak bilang akan selamanya nggak punya cicilan, Bun Ai nggak bilang, karena kita nggak pernah tahu ya jalannya Allah. Tapi saat ini memang belum ada ya teman-teman. Nah, jadi balik lagi, ketika Bun Ai udah nulisin semua pengeluaran ini, itu bakal Bun Ai jumlah. Nah, biasanya kalau ternyata dalam bulan tersebut nih Bun Ai udah prediksi, wah banyak banget ya pengeluaran tak terduga.
Nah itu untuk kebutuhan bakal Bun Ai bagi-bagi per minggu. Nah di situ deh berperan nih hasrat pengen belanja sekalian dengan hasrat nggak boleh nyetok barang. Karena jujur aja kalau ngomongin kepribadian, Bun Ai ini kan koleris dominan. Jadi kan kepribadian itu setahu Bun Ai ada 4 ya, koleris, sanguinis, melankolis, dan pragmatis. Nah ini sangat mempengaruhi mana yang dominan di dalam diri kita. Ini sangat mempengaruhi cara kita mengelola uang. Makanya kita harus tahu dulu kelemahan saya di mana nih. Nanti kita baru cari nih untuk obatnya. Sama kayak teman-teman mohon maaf ke dokter. Ketika ditanya sakitnya apa, nggak tahu, pokoknya nggak enak badan aja. Nah itu dokter bakalan susah banget kan untuk ngasih obatnya. Tapi kalau kita bilang sakitnya di mana? Di lambung, sakitnya di kepala, sakitnya di kuping, itu dokter bakal lebih mudah untuk mendeteksi obat mana yang cocok. Nah sama kayak keuangan juga kayak gitu. Ketika kita udah tahu nih kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kepribadian kita apa, itu insya Allah teman-teman berdasarkan pengalaman Bun Ai ya dan teman-teman di private class, di smart mom class, itu bakalan jauh lebih mudah untuk tahu nih obat apa sih yang cocok untuk kepribadian kamu, metode menabung apa sih yang insya Allah tingkat keberhasilannya tuh lebih dekat ketimbang metode menabung lainnya. Kayak punya pribadi kalau dikasih challenge gitu ya kalender tuh bakalan gagal hampir 70-80% karena memang gak cocok sama kepribadiannya Bun Ai, atau nggak cocok sama pendapatannya Bun Ai, karena memang pendapatan Bun Ai juga meskipun ada sampingan tapi Bun Ai bikin jadi bulanan. Nah itu penting banget ya kita tahu. Nah lanjutnya setelah Bun Ai nulisin semua pengeluaran, itu bakal Bun Ai tulis kebutuhan tahunan atau kewajiban tahunan, mohon maaf. Jadi kayak pajak rumah, pajak mobil plus motor, servis besar. Nah biasanya kalau servis besar itu 2 kali dalam 1 tahun, baik mobil ataupun motor. Ini estimasi aja ya. Dan mohon maaf banget sejauh ini Bun Ai belum bisa mempublikasikan secara gamblang gitu budgetnya Bun Ai, karena memang fluktuatif teman-teman. Tapi kalau untuk cara membackupnya insya Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bun Ai bakalan sharing di hari ini. Mudah-mudahan teman-teman gak skip videonya, bisa nonton dari awal sampai akhir ya. Oke, jadi di sini untuk estimasinya misalnya pajak rumah terakhir Bun Ai itu bayar sekitar 480.000 sekian gitu. Nah, kita misalnya taruh 500.000. Nah, pajak mobil plus motor itu 3 juta misalnya. Servis besarnya kita estimasikan 3 juta. Nah, biasanya itu bakal Bun Ai bagi di 10 bulan. Jadi bukan 12 bulan. Karena kalau dibagi ke 12 bulan, ada bulan-bulan di mana Bun Ai tahu diri. Bukan tahu duduk nih, tahu diri ya. Ada pengeluaran yang memang over, kayak misalnya anak masuk sekolah, terus misalnya Idul Fitri. Nah itu kan agak-agak susah untuk nabung, makanya Bun Ai baginya 10 bulan. Nah dalam perjalanan budgeting ini apakah lancar-lancar aja? Oh tentu tidak Marimar. Banyak gajlukan ya, banyak kadang kosong, kadang enggak. Pokoknya jangan insecure ya. Apapun yang Bun Ai tulis itu enggak selamanya berjalan mulus kok. Nah setelah Bun Ai tulis kewajiban tahunan, Bun Ai juga bakalan spare nih kewajiban insidentil. Misalnya kayak kondangan, oh ternyata bulan ini kondangan sampai 5-6 dan ternyata itu kerabat. Gak mungkin kan kondangannya sedikit misalnya. Sedikit apa banyak pokoknya versinya Bun Ai ya, bukannya maksud apa-apa. Terus misalnya ada sumbangan, terus ada biaya lain-lain yang memang Pak suami udah mulai ngerti kepribadiannya Bun Ai. Kalau dulu tuh kita sering ribut-ribut kecil loh. Misalnya contoh Pak suami tuh sering banget ada pengeluaran yang dadakan. Nah sementara Bun Ai nggak bisa kayak gitu. Bun Ai harus dikasih tahu dulu sebelumnya. Nah tapi sekarang Bun Ai udah lumayan kayak ngerti, nggak apa-apa kalau emang nggak bisa diprediksiin dikasih tahu dadakan. Pak suami juga tahu kalau dia udah prediksi gitu, itu bakal ngasih tahu di hari-hari sebelumnya. Kenapa? Nanti jawabannya di akhir video ya. Nah, untuk teman-teman yang masih kesulitan nih berdiskusi sama Pak suami ya untuk komunikasikan masalah budgeting, insya Allah Bun Ai mau bikin Zoom meeting di tanggal 27 Januari itu di jam 7. HTM-nya Rp10.000. Untuk pendaftarannya bisa langsung hubungi nomor yang ada di description box. Emang pesertanya nggak banyak karena memang Zoom kita yang kita miliki untuk saat ini masih terbatas untuk membackup pesertanya. Doain mudah-mudahan kedepannya jauh lebih berkembang ya. Nah ini untuk kebutuhan bakal Bun Ai tulis. Bun Ai nggak nulis di sebelahnya, tapi Bun Ai bacain aja supaya teman-teman gak skip. Bercanda ya. Jadi kalau kebutuhan saya kayak belanja rumah nih, buat kebutuhan rumah itu misalnya Bun Ai anggarin 1 juta. Susu plus kebutuhan anak-anak 1 juta. Nah belanja sayuran untuk 5 minggu 1 minggunya itu 300.000.
Berarti sekitar 1.500.000. Nah, hiburan Bun Ai budget 500.000, bensin mobil 300.000. Bensin mobil beda ya sama ongkos suami. Soalnya kan kalau suami Bun Ai kerjanya pakai motor ya, teman-teman. Nah, ada sedekah itu 200.000 dan dana tak terduga 700.000. Mungkin bagi sebagian ini lumayan besar, bagi sebagian ini kecil, karena memang jujur ini adalah angka yang setelah Bun Ai review evaluasi budgetingnya Bun Ai pribadi adalah angka yang pas. Jadi kalau misalnya Bun Ai bikin ini budgetingnya teman-teman, dana daruratnya tak terduga 100.000, 200.000, itu jujur Bun Ai pribadi juga salut. Bisa nggak ya ini kira-kira, karena Bun Ai pribadi ya memang angka dana tak terduganya setiap bulan tuh 700.000. Meskipun itu insya Allah masih ada sisa. Tapi kalau kayak 100, 200 itu jujur setelah Bun Ai evaluasi itu kayak nggak cukup. Karena Bun Ai pribadi kalau beli buah aja bisa langsung kayak 100.000, 50.000. Nah itu masuk nggak ke kebutuhan sayuran Bun Ai? Itu enggak ya. Jadi buah di luar sayur mayur atau lauk pauknya anak-anak. Nah sayur mayur ini udah membackup cemilan. Misalnya Bun Ai mau bikin pisang goreng, tempe mendoan, nah itu udah bisa membackup. Ya tinggal disesuaikan aja sama income masing-masing. Nah kalau untuk saving itu Bun Ai cuma 3 komponennya, jadi nggak banyak. Kalau sinking fund Bun Ai, sinking fund tuh kalau ada sisa-sisa itu baru nabung sinking fund. Nah kalau saving itu cuma kayak pendidikan anak-anak 1, 2, 3. Dan itu biasanya Bun Ai sesuaikan sama usianya. Nggak tahu kenapa, balik lagi ini nggak sesuai kayaknya nih ya sama pakar keuangan yang nyuruh cari dulu sekolahnya, dihitung inflasinya, itu Bun Ai nggak kayak gitu. Pokoknya aku sanggupnya segini ya udah. Jadi misalnya contoh anak pertama dari usia 0 sampai 5 tahun itu 300.000. Lanjut di atas 5 tahun itu 500.000. Nah karena Rafa sama Bima itu udah di atas 5 tahun berarti 500 ya. Nah tahun ini Rafa 10 tahun berarti harus naik lagi nih tabungan pendidikannya ke 700.000. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya ya. Dan anak ketiga itu karena Agni masih 2 tahun jadi 300.000. Nah biasanya nabung emas. Nah tapi nabung emas ini sisanya aja. Jadi nggak yang dibikin pusing. Terus kalau misalnya anak-anak instrumen nabungnya gimana? Bun Ai tabung dulu beberapa bulan, nanti baru Bun Ai beliin emas. Karena untuk saat ini udah punya si dana darurat. Kalau sewaktu-waktu ya biaya pendidikan ini membutuhkan dana segar atau fresh fund, nah Bun Ai masih punya si dana darurat. Makanya tabungan pendidikan anak-anak lebih aman Bun Ai simpan ke dalam instrumen emas. Nah ini beda lagi dengan emas yang biasanya kita investasiin setiap bulan. Pokoknya kalau emas nih nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Jadi sisanya aja ya, maksudnya emas untuk tabungannya Bun Ai gitu. Kalau untuk anak-anak itu nanti dikumpulin dulu beberapa bulan kita beliin instrumen emas. Biasanya sih Bun Ai ngebidiknya di 5 gram ya teman-teman. Ini dubbing hari ini nggak tahu kenapa deg-degan banget karena Bun Ai khawatir gitu apa yang Bun Ai sampaikan nih maksudnya ke A nanti tersampaikannya wah begini banget gitu ya, khawatir aja gitu. Makanya ini kayak deg-degan deh. Minum dulu kali ya. Alhamdulillah udah minum ya, Masya Allah, tabarakallah. Biasanya kalau dubbing tuh agak-agak speednya cepet, tapi ini deg-degan, gak tahu kenapa ya. Nah yang terakhir adalah Bun Ai tuh lagi nyimpen untuk pelunasan haji. Karena kan memang udah daftar tuh dari tahun 2013. Dan siapa tahu nanti Allah panggil ya, mudah-mudahan kita punya persiapan untuk penambahannya. Karena kan kalau daftar haji tuh 25 juta ya teman-teman. Nah pas berangkat kita gak tahu nih nambahin berapa, kayak gitu. Nah itu untuk dana saving biasanya sih diambil dari gajinya Pak suami. Makanya Bun Ai suka bilang kan ya beberapa video kalau dia ngeh. Jadi income tracker nih misalnya usaha sampingannya Bun Ai, sesuaiin targetnya. Bun Ai hitung dulu pengeluaran, kewajiban tahunan, kewajiban insidentil, kebutuhan itu berapa sih. Nah biasanya Bun Ai backup sama penghasilan sampingan. Ini mungkin agak berbeda, bertolak belakang sama teman-teman yang income sampingannya itu untuk tabungan. Kalau Bun Ai pribadi enggak, income sampingannya membackup kebutuhan. Cara ini Bun Ai rasa paling cocok untuk dominan koleris kayak Bun Ai yang sedikit-dikit tuh selalu berpikir gimana caranya nyenengin anak-anak. Nah cara ini tuh lumayan ampuh untuk membackup itu semua. Jadi Bun Ai tuh kalau dapat income dari Smart Mom Class, dari YouTube, dari Instagram, dari endorsement, itu bakal Bun Ai kumpulin dari tanggal 1 sampai 22. Nanti tanggal 25 Bun Ai panen deh tuh. Panen kayak banyak banget ya. Canda ya teman-teman. Para konten kreator tahu lah gimana berjuangnya untuk gajian setiap bulan di YouTube ini. Tapi Bun Ai selalu bersyukur masih dikasih sehat, masih dikasih semangat. Nah jadi nanti setelah Bun Ai lihat sampai nggak nih targetnya Bun Ai
untuk nge-backup sih kebutuhan. Kalau ternyata nggak sampai, ya udah mau nggak mau penghasilan tetapnya Pak Suami bakal nge-backup kayak gitu. Sebenarnya banyak banget yang masih mau Bunda sharing, tapi karena videonya udah durasinya panjang, takutnya teman-teman boring. Jadi sampai sini dulu ya untuk videonya. Sampai jumpa lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.